Teman-teman, saya udah membuktikannya sendiri. Bahkan saya mulai dengan modal hanya 30 juta menjadi lebih dari 7 miliar di tahun 2021 dan sekarang angkanya udah naik lebih dari 10 kali lipat dari portofolio saya di tahun 2021. Jadi jawabannya iya. Saya sendiri orang yang berhasil kaya dari kripto bahkan dengan modal yang relatif kita bisa ngomong modalnya nol. Sebenarnya kenapa sih industri ini bisa mencetak banyak sekali miliarder baru? Bahkan kita nggak omong hanya miliarder, bahkan bilioner. Ya, bilioner itu adalah orang yang asetnya lebih dari 16 triliun rupiah. Banyak sekali kita ngomong bilioner-bilioner baru ini yang lahir di market kripto atau lahir dari market kripto. Kalau kita bedah secara objektif, bedah secara saintifik, mengapa sih sebenarnya banyak orang yang bisa kaya di sini? Saya tahu mungkin banyak teman-teman sekalian yang trauma dengan aset finansial, yang udah kapok karena banyak sekali bad actors yang ada di Indonesia, sehingga orang yang ngajarin apapun terkait dengan kripto, terkait dengan keuangan, terkait dengan saham, ini banyak yang skeptis. Ya, kita udah ngomong banyak sekali platform-platform yang memang terbukti merugikan kalian, para pelanggan, para nasabah, para user, para member, dan akhirnya orang yang menjelaskan tentang kripto itu malah banyak kena semprot, banyak kena asumsi negatif, banyak kena sentimen negatif. Jadi mengapa sebenarnya industri ini bisa dan berhasil melahirkan banyak orang kaya baru? Alasan pertama adalah first mover advantage. Apa itu maksudnya first mover advantage? Artinya adalah orang-orang yang pertama kali menemukan kripto dan mereka terjun di industri ini, yang mana itu industrinya masih sangat baru, kemudian industri ini bisa berkembang, akhirnya mereka ini memperoleh kekayaan yang luar biasa karena mereka jadi yang pertama. Sama seperti di tahun 40-an ketika Warren Buffett tahu bahwa ada instrumen investasi yang bernama saham dan beliau di sana all in, di sana beliau akhirnya melipat gandakan kekayaannya. Mengapa? Karena di tahun 1940 itu jarang sekali orang yang tahu saham, orang yang tahu instrumen saham. Dulu di Indonesia tahun 40-an tuh bahkan belum merdeka. Orang taunya masih dijajah. Sementara beliau ini udah berinvestasi di aset tersebut. Jadi bayangkan ya kekayaannya seberapa gede karena first mover advantage tersebut. Dan beliau pun mengungkapkan melalui partnernya juga Charlie Munger, almarhum, bahwa kalau mereka di-challenge lagi sekarang, detik ini juga, dengan bahkan knowledge yang mereka miliki untuk masuk ke pasar saham, apakah mereka bisa memperoleh return yang sama? Jawabannya enggak. Mengapa? Karena udah tidak ada alpha lagi di market.